Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Sehat selalu anak-anakku. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Airani. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Anak-anakku, di video ini kita akan belajar mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Dengan keberadaan PT Freeport yang dulunya Mimika Kuala Kencana ini hanyalah hutan belantara yang sangat luas. Setelah Freeport ada, berubah. Perubahan itu nanti akan kita pelajari satu-satu. Dan di dalam pengaruhnya ini nanti secara garis besarnya bisa kita lihat anak-anak ibu terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Anak-anakku, banyak keunggulan ekonomi di Indonesia dan di berbagai daerah yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat dan dapat mensejahterakan kita rakyat Indonesia apabila dikelola dengan baik. Kita bahas dulu migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk yang sifatnya menetap atau permanen. Mobilitas adalah pergerakan penduduk atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan ini terjadi untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya demi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Migrasi penduduk ada dua ya anak-anak ibu. Ada yang internal dan internasional. Migrasi internal, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu wilayah negara. Kalau kita ini di Indonesia ada urbanisasi ya anak-anak ibu, dan ada transmigrasi. Terus migrasi internasional, perpindahan penduduk antar negara. Transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh yang sangat besar ya anak-anak ibu. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara. Sehingga pemerintah membangun sarana jalan, dibangunnya bandara, pelabuhan, dengan dibangunnya infrastruktur di Papua oleh PT Freeport akan memudahkan pendistribusian bahan baku atau hasil dari Freeport. Kita masuk ke lembaga sosial anak-anak ibu. PT Freeport juga membangun rumah sakit, sekolah, dan lembaga pengembangan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada seperti pendidikan, keluarga, politik, dan ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu. Lembaga-lembaga ekonomi yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi, sehingga lembaga sosial tidak bisa dipisahkan dari lembaga ekonomi karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat.
Kita lanjutkan anak-anak ibu. Masuk kita yang ke pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Sehingga PT Freeport pada tahun 2003 membangun Institut Pertambangan Nemangkawi. Di zaman era globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan suatu negara. Pendidikan bagian dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang unggul dan berpendidikan yang tinggi menjadi modal utama dalam pembangunan, terutama untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan lulusan dari Institut Pertambangan Nemangkawi diberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dengan profesional. Kita lanjutkan anak-anak ibu. Ini adalah yang terakhir. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Kenaikan jumlah dari produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, PT Freeport memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung 64,4%, non-Papua 34,63%, Papua dan 1,33% asing. Jumlah karyawan PT Freeport Indonesia ditambah perusahaan mitra dan kontraktor termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi 97,8% Indonesia dan 2,2% asing. Cukup sampai di sini pembelajaran kita anak-anak ibu. Semoga bermanfaat. Ibu sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.